Menulis itu bukanlah bakat, tapi kemampuan yang dilatih. Oleh karena itu, mari kita belajar menjadi seorang penulis yang baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Wulan Handayani, guru Bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang menulis teks prosedur. Materi ini ada di kelas 11 semester 1. Apa saja yang akan kita pelajari dalam bab ini? Yang pertama, tentang pengertian dan ciri teks prosedur. Yang kedua, struktur teks prosedur. Ketiga, ciri kebahasaan teks prosedur. Dan yang terakhir, menulis teks prosedur. Mari kita lanjutkan bahasan kita. Prosedur bukan kata yang asing di telinga kita. Ya, prosedur adalah serangkaian aksi atau tindakan operasional yang harus dijalankan dengan cara yang baku agar memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan. Ketika kalian melakukan sesuatu dengan tahapan yang baik, mengikuti aturan yang diberlakukan, maka hasilnya pun akan menjadi baik. Oleh karena itu, disinilah perlunya kita melakukan segala sesuatunya dengan prosedural. Selanjutnya, apa itu teks prosedur? Kalian masih ingat bukan? Apapun kegiatan yang kita lakukan, tanpa kita tindak lanjuti dengan aksi menulis, maka tidak akan jadi apa-apa. Oleh karena itu, mari kita berlanjut pada materi teks prosedur. Ya, adalah teks yang menyajikan langkah-langkah atau rincian tahapan pada suatu kegiatan. Selanjutnya, kita ke ciri-ciri teks prosedur. Apa saja? Yang pertama, berisi langkah-langkah. Tentu saja, prosedur, langkah-langkah. Berarti di dalamnya kita akan memperlihatkan step by step atau tahapan-tahapan dari sebuah kegiatan yang harus kita lakukan dengan baik. Yang kedua, disusun secara informatif. Ya, tahapan-tahapan tersebut tentu akan kita informasikan dengan baik dalam bentuk kalimat berita atau informasi. Yang ketiga, dijelaskan secara terperinci. Apa jadinya kalau teks prosedur ini kita bahasakan dengan acak? Tentu saja tidak akan berhasil baik, bukan? Oleh karena itu, teks prosedur adalah sesuatu yang dirinci dengan sangat apik dan baik tentu saja. Selanjutnya adalah bersifat objektif. Karena step by step dari setiap kegiatan, maka apapun harus kita lakukan atau kita tuliskan apa adanya. Artinya, teks prosedur ini harus bersifat objektif. Selanjutnya, menggunakan saran dan larangan. Di dalam teks prosedur ini, nanti akan kalian banyak temukan kata-kata larangan atau kata-kata saran, atau bisa kita sebut dengan kata-kata yang sifatnya imperatif. Selanjutnya, kalimatnya jelas, logis, dan singkat. Tentu saja, kalimat dalam teks prosedur ini harus menggunakan kalimat efektif dan masuk akal.
Mari kita lanjutkan bahasan kita pada struktur teks prosedur. Ada 3 struktur utama ketika kita ingin menuliskan teks prosedur. Apa saja? Yang pertama adalah tujuan. Yang kedua, material atau langkah-langkah. Dan yang ketiga, penegasan ulang. Di bagian tujuan ini, kita akan menyajikan pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian yang kedua adalah bagian material atau langkah-langkah. Di bagian ini, kita akan memperlihatkan langkah-langkah melakukan sesuatu dengan urutan atau tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Boleh jadi kita akan memperlihatkan bagian tahapan-tahapan dan langkah kerja. Selanjutnya, bagian terakhir adalah bagian penegasan ulang. Hal ini sifatnya tentatif, bisa jadi dihadirkan, bisa juga tidak. Karena di bagian ini merupakan penekanan pada keuntungan atau bisa jadi ucapan selamat karena kita telah melakukan sesuatu dengan baik dan sesuai prosedur yang dianjurkan. Selanjutnya, kita akan mengenal jenis-jenis teks prosedur. Ada beberapa jenis teks prosedur. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, lalu ada teks prosedur kompleks, dan ada teks prosedur protokol. Teks prosedur sederhana. Dari katanya saja kita sudah bisa mengira-ngira ya. Benar, sederhana artinya sangat simpel atau mudah. Teks prosedur yang memuat tahapan atau langkah berkegiatan yang tergolong sederhana. Bisa jadi 2 atau 3 langkah saja. Dan biasanya bisa dalam bentuk pointer. Yang kedua adalah teks prosedur kompleks. Katanya saja sudah kompleks. Artinya ini lebih rumit daripada sederhana, bukan? Ya, teks prosedur yang memuat tahapan atau langkah-langkah kegiatan yang lebih kompleks. Bisa jadi lebih dari 2 atau 3 tahapan. Dan yang terakhir adalah jenis prosedur protokol. Ini memiliki kekhususan tersendiri. Kita bisa melihat contoh teks jenis ini pada panduan atau susunan acara. Mari kita lanjutkan pada contoh teks prosedur. Ada judul cara membuat paspor. Judul ini bagian yang sangat penting karena melalui judul kita akan melihat apa yang disajikan. Selanjutnya, bagian kedua. Paspor adalah dokumen resmi dan selanjutnya. Ini adalah bagian tujuan ya. Nah, di sini kita bisa memperlihatkan apa sih yang akan kita sampaikan, apa tujuannya dan sebagainya. Selanjutnya ada poin 1 sampai poin 6. Inilah yang disebut dengan langkah-langkah, baik itu material ataupun perilaku. Di sini kita diperlihatkan pada rincian-rincian atau step by step apa yang harus kita lakukan ketika melakukan suatu kegiatan tersebut dengan baik. Dan sekaligus juga di sini adalah bagian penegasan. Artinya penegasannya tersirat karena sudah sesuai dengan apa yang diperlihatkan di bagian langkah-langkah. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita ke bahasan yang terakhir, yaitu tentang ciri kebahasaan teks prosedur. Apa saja yang nanti akan sering kalian lihat pada teks prosedur ini? Yang pertama adalah konjungsi temporal. Ya, konjungsi adalah kata penghubung. Konjungsi temporal artinya kata penghubung yang tentu saja berkaitan dengan kronologis waktu.
sebelumnya, sesudahnya, selanjutnya, kemudian, dan sebagainya. Yang kedua ada kata imperatif atau kata perintah. Jelas, imperatif ini akan sering sekali kalian jumpai dalam teks prosedur. Ambillah, tukarkan, aduk, dan sebagainya. Bagian selanjutnya adalah kalimat deklaratif. Sudah dikatakan di awal bahwa ciri teks prosedur ini adalah memberikan informasi. Oleh karena itu, kalimat deklaratif atau kalimat berita akan banyak sekali kita temui dalam teks prosedur ini. Lalu bagian selanjutnya ada kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan yang fungsinya tentu saja akan menegaskan. Lalu juga ada verba material dan verba perilaku. Artinya adalah kalimat aktif yang tentu saja banyak memperlihatkan kata-kata kerja material atau kata-kata yang berhubungan dengan tindakan, lakukan, aduk, dan sebagainya. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah materi terkait teks prosedur. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan tentu saja selalu terus semangat belajar anak-anak Indonesia. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan info-info terbaru dari materi berikutnya. Terima kasih.